Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja. Udah lumayan lama juga ya kita nggak ngupload video, soalnya belakangan ini lagi sibuk banget. Sibuk guling-guling di kasur. Hari ini kita mau bikin roti yang katanya namanya wall bread. Langsung aja disimak videonya, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Dan terus guling-guling di kasur. Ini dia bahan-bahannya. 550 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, 150 ml susu, dan 150 ml air. 20 gram susu tepung, 10 gram ragi instan, 1 butir telur, 50 gram butter, boleh diganti pakai margarin, boleh juga setengah-setengah, dan 10 gram garam. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita campurin gula pasirnya ke tepung terigu, susu bubuknya atau susu tepungnya ke tepung terigu, ragi instannya ke tepung terigunya ke dalam mixer. Ternyata belum, airnya dicampur ke dalam susu murni. Nah sekarang mah beneran ke dalam mixer. Kalau teman-teman gak ada mixer yang buat roti kayak gini, biasalah diuleni aja pakai tangan juga bisa kok. Jangan lupa dimasukin juga telurnya. Udah, kita langsung aduk aja sampai kalis. Kalau mau nguleni pakai tangan biar nggak terlalu capek, boleh-boleh dicoba dengan teknik autolyse. Yaitu kita campur aja dulu tepung terigu, air, dan susu, terus diuleni sampai semuanya menyatu, nggak perlu sampai kalis. Kemudian kita istirahatkan sampai 2-3 jam. Adonannya akan kalis dengan sendirinya. Baru belakangan kita tambahin bahan lainnya. Jadi ya lumayan lah, udah setengah jalan, nggak terlalu capek. Kalau udah setengah kalis, boleh dimasukin butter, dan terakhir masukin garam. Aduk lagi sampai semuanya benar-benar kalis. Cirinya bisa ditarik-tarik sampai tipis kayak gini. Kalau udah kayak gini, boleh langsung aja diangkat. Langsung kita buat bulat-bulat tanpa diistirahatkan, karena di masa pandemi ini kita udah banyak di rumah, udah banyak guling-guling di ranjang, udah banyak istirahat. Ya maksudnya biar cepet lah ya. Terus berikutnya kita timbang, masing-masing sekitar 120-130 gram. Kalau mau tepat sih timbang aja total adonannya, terus tinggal kita bagi 8. Kalau udah kita bulat-bulat kayak gini, nah sekarang baru kita resting. Yuk guling-guling di ranjang lagi. Istirahatkan dengan ditutup pakai serbet atau plastik selama kurang lebih 20 menit. Kenapa dalam setiap pembuatan adonan roti, mie, atau bapau kita butuh istirahat? Biar nggak capek. Kalau udah resting selama 20 menit, adonannya jadi lebih elastis, tuh kan, enak di gelinding-gelindingnya. Langsung aja kita bentuk, kayak gini caranya. Pertama kita roll memanjang, terus kita balik. Kenapa harus dibalik? Supaya terbalik. Ya, supaya bagian sisi adonan yang tadinya berada di luar, tetap berada di luar. Jadi kita bisa mempertahankan kelembaban yang berada di bagian dalam. Kalau udah, untuk hiasannya, supaya namanya wall bread, bukan roti sisir, kita bikin potongan-potongan kayak gini dengan jarak yang pendek-pendek. Rapikan sedikit bagian ujungnya, terus kita isi bagian belakangnya. Karena saya cuman punya keju, pakai keju. Isi aja agak banyak, jangan ragu-ragu, supaya enak sih. Dan ternyata siapa bilang saya hanya punya keju, ternyata punya coklat juga. Ya udah yuk kita masukin juga coklat. Masukin juga coklatnya agak banyak supaya pabrik coklat dan distributor coklat sering dapat orderan. Terus kita tutup dengan cara melipat ke arah atas kayak gini. Jangan lupa bagian pinggirnya dirapetin biar nggak bocor. Kayak gini caranya. Kemudian kita gulung sampai habis. Gulung sampai habis. Gulung. Gulung woi.
Nah, kalau udah kayak gini, bagian bawahnya kita rapetin supaya nggak cekah. Alah, cekah teh naon. Biar nggak kebuka. Beres, simpen dulu, terus kita lakukan hal yang sama terhadap semua adonan. Untuk isiannya sebenarnya bebas sih, mau dimasukin pisang juga boleh, coklat boleh, berbagai macam selai-selaian boleh, jangan tahu gejrot, apalagi ulekannya. Berikutnya, kita siapin loyang dengan diameter 20 cm yang biasa dipakai buat kue, terus kita masukin dengan posisi seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Tinggal adonan yang lainnya diperlakukan dengan cara yang sama. Inilah hasilnya. Langkah berikutnya, kita resting selama kurang lebih 20-30 menit tergantung kelembaban udara dan suhu udara di tempat teman-teman. Makin haredang, makin cepat. Sudah 20 menit, ini dia hasilnya. Langsung aja kita masukkan ke dalam oven yang panasnya udah stabil dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 30-35 menit. Dan entah kenapa ini orang tiba-tiba masuk ke dalam dapur, kemudian dengan tepatnya berdiri di depan kamera. Nah, baru nyadar dia. Masukkan ke dalam oven, panggang sampai matang. Ini gara-gara ngurusin orang tadi jadi lupa kalau kameranya habis baterai. Gak apa-apa lah ya, kita langsung aja loncat ke hasilnya. Dan inilah hasilnya, wall bread yang halus, lembut, dan isiannya banyak. Bikin pabrik coklat dan keju, cepat kaya. Silahkan dicoba, roti ini cocok sekali untuk dijadikan cemilan dan sangat tidak cocok untuk dijadikan alas kaki. Terima kasih udah menyimak videonya, sampai sini dulu video kali ini dan kita ketemu di video-video lain dengan resep-resep lain yang kadang bermanfaat, kadang juga enggak sih.